Kenapa hantu dengan Tuhan? Kata-katanya cuma ini. Ada maksudnya. Begitu melenceng sedikit jadi hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Tanya sama yang nulis dulu, kenapa dia bilang Tuhan? Kenapa bahasa Inggrisnya Tuhan itu God? Kenapa bukan Yahweh? Kenapa bukan Elohim? Karena yang buat bahasa Inggris, Tuhannya bukan itu. God-nya dia apa? Gold, oil, dan diamond. Sadar tidak? Bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kamu berasal dari Allah. Tetapi dunia ini dikuasai si jahat. Jadi sistem ini memproduksi kejahatan. Bagaimana? Nggak akan dikasih tahu nanti kamu jadi jahat, enggak. Ya. Time will tell. Waktu akan menjawab. Ya. Kalau bahannya bagus, diproses dengan bagus, hasilnya akan bagus. Bahannya bagus, bahannya adalah gambar Allah. Diprosesnya tidak bagus. Bapak bilang keluarnya nggak bagus. Ya. Karena memang sistem ini tergantung kepada siapa? Pengendali sistem. Dia maunya kayak apa orang yang komunitas yang ada dalam sistem itu. Sangat tergantung, sehingga dia membuat program-program, kurikulum-kurikulum yang membentuk karakter atau moral. Moral yang terjadi dibentuk oleh sistem. Kenapa? Ikan busuk dari kepala. Jadi kepala itu menularkan value. Makanya orang yang ada dalam sistem di suatu perusahaan misalnya atau suatu organisasi, dia akan mengikuti value daripada kepalanya. Kenapa? Supaya dia tetap aman di perusahaan itu, dia aman di organisasi itu, dia aman di lembaga itu, maka dia harus secara insting, dia harus mengikuti value-value walaupun melanggar perintah Tuhan. Itu Pak. Jadi memang hidup ini adalah tadi saya dengar pilihan. Mau ikut Tuhan, mau ikut dunia. Kamu berada di dunia ini, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Kita hidup dari sistem surgawi. Buktinya apa? Nafas kita berasal dari sistem surga. Amin. Dunia tidak bisa memberikan nafas kita. Dia membawa kita kepada kematian. Kematian yang kekal selama-lamanya. Makanya saya sekarang menyatakan kepada dunia, saya memilih mengikuti sistem surgawi. Karena saya hadir di dunia ini datang dari sistem surga. Bapak ibu saya menikah belum tentu melahirkan saya kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi hidup itu bukan hitungan kuantitatif, bukan hitungan matematika linier. 1 tambah 1 pasti 2. 1 tambah 1 1. Rahasia perkawinan 1 tambah 1. Tetapi ketuanya, kepalanya adalah 1 juga, Kristus. Gak boleh macam-macam. Makanya suami harus punya istri cuma 1. Kecuali istrinya tidak tahu. Enggak gitu. Sistem dunia yang Bapak bilang, boleh kalau istri tidak tahu. Sistem dunia Pak. Karena diajarin, yang penting enggak kelihatan. Tapi Tuhan melihat. Kenapa orang korupsi? Mereka salah? Enggak. Mereka terbentuk seperti itu. Sehingga mereka, lihat mereka ketawa-ketawa kok. Sampai ada yang bilang, oh di TV aja ketawa-ketawa. Kenapa? Bakal keluar lagi. Simpenannya belum ketahuan. Coba kalau simpenannya yang disimpan ketahuan, meringis juga dia. Jadi hidup ini urusannya apa? Makanya apa? Kenapa pembuktian dalam penyidikan itu apa? Harus ada bukti formalnya. Orang selingkuh kalau belum ketahuan CCTV, wah ngelesnya minta ampun. Tapi coba dibuka itu CCTV di hotel, mati lu. Coba lihat itu perjalanan dari Jakarta Surabaya, kalau ada CCTV-nya plat nomor mobilnya ketahuan, sama siapa lo? Sistem membuat begitu Pak.
Kita diajar menjadi manusia munafik yang berdosa. Supaya kita digiring untuk menjadi berdosa. Pegawai negeri sekarang dibikin berdosa semua. Siapa di sini yang pegawai negeri? Ada nggak? Masa nggak ada? Ada Pak? Sama, saya pegawai negeri juga. Kita pegawai negeri diajar untuk berdosa. Tanpa sadar. Lewat sistem. Bahwa tidak ada namanya rezeki. Yang disebut dengan pasal gratifikasi. Nggak ada rezeki dari Tuhan. Semua harus bisa dihitung secara matematika. Yaitu gajimu itu rezeki. Bukan rezeki, itu upah kerja. Jangan salah. Mereka membangun dengan narasi akademis untuk menyesatkan pemahaman kita. Narasi akademis yang dipakai untuk membuat jurnal dan sebagainya, untuk mengarahkan kita untuk menjadi sesat. Ya, semua pakai footnote kok, bukan pendapatmu. Ya. Jangan bangga, kita cuma bangga karena dikasih, oh saya sarjana, saya dokter, saya master. Alah, kalau masih takut sama kematian, nggak ada gunanya tuh. Karena kita cuma dibangun percaya diri, tapi tidak percaya Tuhan. Kalau kita berhadapan dengan 1000 musuh, kita kabur karena kita menghitung diri kita secara kuantitatif. Saya satu, ada 1000 kabur. Kita tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Hadapi Goliat, kabur. Enggak seperti itu. Yang penting, kalau perlu kita cuma menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan sendiri yang berperang buat kita. Praktekkan itu, jangan cuma dalam teori. Kebanyakan kita selama ini hanya berteori. Makanya dibilang apa? Ngomong tok. NATO, no action, talk only. Kita hanya jadi penjual obat dari apa yang kita pernah dengar di bangku sekolah. Supaya apa? Supaya mendapatkan kehidupan perut kita. Hiduplah untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Karena Tuhan memberi kita dengan cuma-cuma. Dan kita harus memberikan dengan cuma-cuma juga. Jangan pernah dimonetize berkat dari Tuhan. Kita adalah saluran berkat. Terima, bukan disuruh tabung. Kasih. Kita tidak akan pernah kekurangan. Percaya. Firman Tuhan berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi sistem seperti itu Pak, memang diciptakan. Ada protokolnya Pak, nanti saya bukakan. Ada 24 protokol. Bapak baca yang disebut dengan protokol Sion. Di situ semua dijelaskan bagaimana mereka menciptakan sistem dan membentuk manusia untuk menjadi apa? Budak, untuk dianiaya. Makanya Soekarno pernah mengatakan bahwa perjuangan kami lebih mudah karena musuhnya jelas, penjajah. Tapi perjuangan kalian generasi muda lebih sulit karena melawan rambutnya sama, mukanya sama. Yang ada di dalam, tadi yang Bapak ngomong, yang ada di dalam, semua sudah tahu itu. Saya ada dalam sistem, makanya saya sadar, saya takut, saya bakal masuk neraka. Kalau saya tidak buru-buru menyelesaikan, mencuci dosa saya. Kalau ada money laundering, ada sin laundering. Ini adalah kesempatan kita untuk mencuci dosa kita. Sudah terlalu lama kita berdosa. Yesus sudah membebaskan kita dari dosa. Tapi kita tidak mensyukurinya. Karena kita nggak sadar. Saya anak kecil yang lahir ke dunia yang bagikan gelas kosong. Tergantung siapa yang mengisi kita. Saya diisi putih ya air putih. Saya diisi merah ya jadi teh. Saya diisi kopi jadi hitam. Jadi hidup kita ini, apa yang Bapak sampaikan dengan ini ada proses, itu ilmu yang kita terima di sekolah Pak. Coba bisa nggak kita membuat ilmu-ilmu baru yang benar, yang terima genuine dari Tuhan. Jangan apa yang disodorkan oleh guru-guru itu. Karena apa yang diajarkan kepada kita, dia juga tidak bisa membuktikan kebenaran daripada apa yang diajar kepada kita. Demi apa? Demi angka, demi gaji. Saya paham rahasianya. Semua kita takut demi apa? Takut bulan depan tidak terima gaji. Padahal akhirnya apa? Kita menunggu-nunggu itu. Sebentar dipensiunkan juga. Capek sekali sekolah. Ujung-ujungnya dipensiunkan juga. Mari kita hidup. Dari sejak lahir sampai kita dipanggil lagi. Kita berharga di mata Tuhan. Tidak seperti dunia ini yang membuat kita setelah pensiun kita kayak sampah. Makanya banyak orang post power syndrome.
Karena rohnya langsung ciut. Karena imannya ada di dalam hartanya, tahtanya, jabatannya, dan wanita-wanitanya. Bener gak? Dan rata-rata yang punya uang banyak itu punya wanita banyak. Saya berani bilang ini karena saya belum punya istri. Tapi saya pastikan saya tidak akan punya wanita-wanita lain. Ketika saya, karena saya takut teman-teman. Harus kita katakan, deklarasikan kepada diri kita. Kita doakan diri kita sendiri. Ambil keputusan itu. Karena hari ini kita ketemu. Nanti siang kita nggak tahu kita masih ketemu apa tidak. Saya pulang dari sini, belum tentu saya sampai ke Jakarta. Ya, jangan main-main. Jangan kita pikir, oh besok mau beli rumah, ini ada tanah di Dago Elos lagi murah nih. Jangan. Ya, kita tidak butuh apa-apa, kita cuma butuh 1 kali 2. Sekarang tempat mati jadi bisnis. San Diego Hill. Kayaknya kalau sudah di San Diego Hill itu masuk ke Bukit Allah. Tapi enggak loh, saya ke sana juga tuh. Saya enggak ketemu. Saya punya saudara ada di sana, diam juga. Dan dia menangis. Karena dia menyesal. Sebelum dia dipanggil, dia tidak bertobat. Dan banyak di antara kita jangan sampai menyesal. Termasuk saya. Selamatkan keluarga kita masing-masing. Baru kita bergerak keluar. Jangan luar dulu. Selamatkan dulu. Karena apa? Kekuatan kita ada di keluarga kita. Ketika keluarga kita solid, maka hantu pun kita lawan. Ya. Kenapa hantu dengan Tuhan? Kata-katanya cuma ini. Ada maksudnya. Begitu melenceng sedikit jadi hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Tanya sama yang nulis dulu, kenapa dia bilang Tuhan? Kenapa bahasa Inggrisnya Tuhan itu God? Kenapa bukan Yahweh? Kenapa bukan Elohim? Karena yang buat bahasa Inggris, Tuhannya bukan itu. God-nya dia apa? Gold, oil, dan diamond. Sadar tidak kita? Busy, business, busy, being, using, Satan joke. Kita selalu dikuasai oleh cook dari iblis. Apa namanya? Cengkeraman iblis, sorry. Kita dibikin sibuk untuk tidak cari Tuhan. Untuk sibuk urus dunia. Bangun pagi sampai malam. Lebih banyak mana? Baca firman Tuhan, memuliakan Tuhan atau memuliakan perut? Atau memuliakan mata? Makan itu di Ibu Imas itu cuma berapa? Saya makan di sana, tapi murah. 100.000 itu bisa makan 1 hari. Kenyang. Enggak sampai. Saya kan makan sekali sehari. Cukup berapa ya? 30.000 kayaknya udah kenyang. 1 hari, sore aja. Ternyata murah. Kita yang bikin mahal. Mau kacamata lah, inilah. Ibu-ibu sudah rambutnya dicat lah. Biar apa? Biar orang bayangkan kita masih muda kan. Kita pikir-pikir kita udah nyanda, kita so tua. Kadang-kadang kita suka tipu diri sendiri. Jadi dunia ini sistem itu begitu Pak. Dia menciptakan karakter. Karakter itu diciptakan dari kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan perbuatan. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang akan menghasilkan karakter atau kebiasaan. Kebiasaan akan menghasilkan budaya. Begitu selanjutnya. Jadi kalau kita sering nyolong, jadilah koruptor. Pasti dulunya tukang nyolong. Gitu. Apalagi? Cukup Pak ya? Ada lagi Pak? Cukup ya? Oh, silakan. Ya, ada lagi? Silakan kalau ada yang lagi. Mumpung saya di sini, sebelum saya ditangkap. Ya, sebelum saya ditangkap. Mau nanya Pak? Karena banyak yang mau tangkap saya. Tapi saya nggak takut ada Tuhan Yesus. Paulus itu ditahan, ya di penjara. Penjara terbuka, bingung orang kan, dia nggak keluar, tenang aja, tenang. Gitu. Saya mau tanya itu Pak tentang tadi Pak ya tentang Bapak kan berani Pak ya untuk menyatakan kebenaran. Ya mungkin kalau saya kan sipil, Bapak kan bintangnya banyak salah. Pak ya. Bapak tanya Pak, yang bintang 4 aja penakut Pak. Karena bintang kita ini adalah bintang-bintangnya Kristus. Dan firmannya udah tahu Pak. Tidak tahukah kamu bahwa Allah bukan memberikan roh ketakutan,
Tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan apa? Iman. Saya bukan berani ke sok-sokan, enggak Pak. Karena ada kuasa roh yang melindungi dan memagari saya. Kekuatan apa lagi? Kasih. Kasihnya sempurna. Kalau kasih sempurna Pak, nggak bakal kita takut Pak. Karena kasih kita kepada Tuhan. Saya tidak mengasihi diri saya lagi. Saya mengasihi dia supaya nama dia permulakan. Terus apa lagi? Ketertiban. Tertib apa Pak? Sepenuh hati Pak. Kalau orang dapat roh keberanian dari Tuhan yang memberikan kekuatan, maka dia sepenuh hati Pak. Ya. Tidak setengah-setengah lagi. Karena Tuhan mau iman kita. Makanya dia adalah Allah yang penyemburu. Jangan gadekan iman kita untuk apa? Untuk gaji 5 juta, gaji 10 juta, apapun juga itu. Dia tidak mau iman kita setengah, 50%, dia nggak mau. Dia tidak mau 75%. Dia tidak mau 99%. Dia mau apa? 100%. Segenap jiwa raga. Mulai praktekkan tuh. Terus? Iya Pak, saya sempat tanya. Oh. Maaf. Iya, tadi belum dijawab ya Pak ya, karena saya belum nanya juga. Belum nanya juga tadi. Cuman karena dimulai dengan itu, saya langsung potong. Iya. Saya mau tanyakan, tadi kan Bapak tentang ada aturan-aturan yang bertentangan dengan pemerintah. Contohnya tentang COVID, tentang vaksin. Kalau Bapak kan saya lihat tadi nggak COVID, nggak vaksin Pak ya. Sementara kita kan ikutin aturan pemerintah. Nah itu Bapak menghadapi gimana Pak? Sementara Bapak kan Ya, takut sama Tuhan. Pegawai Takut negeri sama Pak ya. Tuhan. Siap dipecat. Oh. Iya, nggak takut saya sama ini lagi, nggak. Oh Bapak punya duit? Nggak, Bapak boleh cek di uang saya di bank. Saya ada hidup tidak mengumpulkan uang. Saya hidup dari pengasihan Tuhan. Jangan kalian pikir saya seperti jenderal-jenderal. Enggak, saya nggak punya. Betul-betul saya nggak punya. Ya. Tidak punya. Dan saya siap untuk meninggalkan. Saya siap jadi tukang sapu di gereja ini Pak. Masa iya saya nyapu di sini Bapak nggak kasih makan? Saya nggak akan nyolong Pak, saya jaga dengan rawat ini. Saya memilih itu Pak. Berkenan kepada Tuhan. Harus dilatih Pak. Nggak bisa nanti Pak. Mulai dari sekarang, mumpung masih belum kalau sudah, tutup buku. Jangan main-main. Bener-bener saya bilang nih. Saya dulu mencuekkan dengan udahlah, yang penting kan kata Pak Pendeta saya, yang penting percaya Yesus. Tanya mama saya, yang penting kamu percaya Yesus. Tapi kita duduk-duduk nongkrong di mall, ngopi-ngopi cantik, nggak bisa. Mahkota kehidupan itu mulia. Kita harus bayar dengan nyawa kita. Makanya yang kasih yang terbesar adalah ketika seorang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Itulah contoh Yesus yang adalah sahabat kita yang sejati. Itu Pak. Jangan main-main. Jadi bukan karena saya berani sosokan Pak, karena saya tahu kebenaran. Kenapa itu saya tidak ini Pak? Karena apa? Firman Tuhan yang mengatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh yang diam. Jadi jangan dipikir, diam mana ini di sini. Jadi ketika saya beginiin Bapak, pukul Bapak, saya sedang merusak bait Allah. Harusnya saya apa? Begini. Maaf ya Pak. Aku mengasihimu. Nggak ada kasih dengan pukul. Hanya Tuhan yang boleh mukul kita. Ya. Kita nggak berhak menghakimi orang. Dunia ini mau menghakimi orang. Kita hidup dari sistem surgawi. Nafas kita ini dari sana. Lalu mereka menentukan hidup mati kita. Lihat sekarang banyak yang meninggal. Nggak dibuka aja, kenapa? Karena media mereka kuasai. Sekali lagi, media mereka punya. Ya, dia selalu pakai media. Untuk apa? Singa yang mengaum-ngaum. Kita cuma dengar dia mengaum-ngaum. Nggak taunya dia apa? Dia di kandang. Kita yang on. Kenapa? Karena tidak mengenal kebenaran. Sehingga kita tidak merasa bahwa kita berkuasa. Kalau kita tahu kita berkuasa, kita tolak semua itu. Karena itu adalah penyembahan berhala, kenajisan bagi Allah. Jangan ada ilah lain padamu. Baca di Ulangan 20. Yang menyerupai aku. Betul? Lah kenapa kita ini? Apalagi menggantikan otoritas Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, yang akan menggaji kita. Karena kerja, tuntutan kerja, iya makan loh. Bos, kita punya
tanggung jawab sama dia yang sana. Bukan sama dia yang nyuruh-nyuruh. Orang dia orang berdosa. Tujuannya apa? Dapat cuan dia. Hatinya tidak tulus. Paham sampai sini? Jadi kalau Bapak perintah sama saya, Bapak belum menjadi orang benar, saya nggak akan dengerin. Saya takut sama dia yang menghapuskan dosa saya dan memberikan kehidupan yang kekal. Amin. Itu tepuk tangan bagi Tuhan. Apalagi Pak? Sudah cukup Pak dijawab Pak tadi. Sudah cukup. Kasih tepuk tangan dulu buat Kak Supri. Selesai Pak ya? Selesai. Nggak ada yang susah dalam Tuhan. Yang susah itu apa? Kitanya yang manja. Kita ini baru punya kekuatan 10%, belum kita apa-apakan, kita sudah menyerah. Akhirnya apa? Menyerahkan hati kita untuk dikuasai. Kekuatan kita itu 100%. Tetapi dunia ini memberikan kita cuma 5%. Lewat apa? Conscience, pikiran sadar, lewat ilmu material. Yang kelihatan, ini cuma 5%. Padahal yang 95% dikuasai oleh apa? Alam bawah sadar. Makanya mereka memainkan apa? Sugesti. Sugestinya kena, drop say. Gitu. Diputusin, sakitnya tuh di sini. Mereka bilang apa? Kutipu kau. Itu mereka dalam hati. Makanya mereka jadi kaya-kaya sekarang. Orang jadi susah hidupnya. Ya. Cuma mereka tidak akan berani untuk ini. Iblis itu takut, pengecut. Lawanlah dia, maka iblis akan lari. Cuman dia nggak mau berhadapan. Dia selalu bermain apa? Di belakang. Makanya dibilang apa? Ada udang di balik batu. Tanya, kenapa sih ada begini-begini? Kenapa namanya harus COVID? Kenapa nggak namanya Kang Agus? Kang Dadan? Nana? Kenapa? Karena mereka punya istilah di situ, ada maknanya. Oh dia ke Indonesia ke apa? Oh naik pesawat American Air atau China Air kah? Atau Lufthansa kah? Kritislah bertanya, mendaratnya di mana barang itu? Nih iris kuping saya, tidak ada satupun yang bisa ngomong. Karena itu apa? Itu hanya dalam konsep imajiner. Barangnya kagak ada. Ya, biar Bapak lebih percaya aja. Nih, ini kotor ya. Saya tidak akan pernah mati kalau Tuhan belum panggil saya. Ya. Karena tugasku belum selesai. Jadi jangan takut mati. Kalau kita berjalan di jalan Tuhan, kita mati. Kalau Tuhan bilang cukup, nanti diterusin lagi sama Pak Sirus, nanti diterusin lagi sama Bapak. Gak usah kita maksain diri, sampai selesai, enggak usah. Lakukan saja bagian kita. Gak usah pusing. Percaya sama saya, selama nafas kita masih ada, Tuhan akan memberi makan kepada kita. Kitab Amsal pasal 1. Tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup, seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku,
janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.